Suara kentongan malam itu bertalu-talu, memecah sunyi desa yang dicekam ketakutan. Bukan tanda kebakaran, bukan pula pencuri, melainkan panggilan warga untuk segera berkumpul di balai desa. Langit kelabu, angin dingin menusuk tulang, dan bau anyir samar terasa di udara, seakan kematian berjalan bebas di antara kami. Aku berjalan bersama ayah dan ibu menuju balai desa. Wajah warga yang kulihat di sepanjang jalan tampak pucat, mata mereka sembab, anak-anak kecil menangis dalam dekapan ibunya. Tak ada senyum, tak ada obrolan. Desa kami sudah terlalu lama dicekam duka, terlalu banyak kematian yang datang beruntun tanpa penjelasan. Di balai desa, Mbah Karto, sesepuh yang dihormati, duduk bersila di depan pusaka desa, sebilah keris berbalut kain mori, sebuah tombak berukir naga, dan dua kendi tanah liat berisi air dari sumur tua. Api obor yang dipasang di sekeliling ruangan menari liar, membuat suasana semakin sakral sekaligus menegangkan. Dengan suara serak bergetar, Mbah Karto berkata bahwa pagebluk ini bukan sekadar penyakit, melainkan ujian, peringatan dari leluhur. Jika hanya menunggu tumbal, desa akan sirna. Tapi ada jalan lain, Ruwatan. Bisik-bisik terdengar, sebagian warga mengangguk, sebagian hanya menelan ludah. Kata, Ruwatan, bukan hal asing, tapi biasanya hanya dilakukan pada orang tertentu, anak tunggal, kembar, atau orang dengan weton khusus, belum pernah untuk seluruh desa. Namun Mbah Karto menegaskan bahwa ruwatan desa ini harus dilakukan, dengan labuhan, kirap pusaka, sayur lodeh, hingga wayang semar boyong. Ritual itu hanya akan berhasil bila dilakukan dengan hati bersih, rukun, dan penuh ingatan pada leluhur. Warga, meski cemas, memilih setuju. Malam itu juga persiapan dimulai. Keesokan paginya, para lelaki desa berangkat ke sungai membawa sesaji, tumpeng, kembang setaman, janur, dan kendi berisi air dari sumur tua. Aku ikut meski tubuhku masih lemah akibat demam beberapa hari lalu. Air sungai berkilau pucat diterpa cahaya matahari. Mbah Karto memimpin doa, suaranya lirih menyatu dengan gemericik air. Sesaji dilarung, hanyut mengikuti arus, konon sebagai persembahan untuk makhluk gaib penjaga sungai agar tidak ikut menebarkan penyakit. Saat kendi dituangkan, aku melihat sesuatu di permukaan air, bayangan perempuan berambut panjang, wajahnya tertutup kain putih, tangannya menaburkan bunga melati layu. Aku mengedipkan mata, bayangan itu lenyap. Jantungku berdegup kencang. Apakah itu hanya halusinasi atau memang ada yang mengawasi kami? Malamnya, kirap pusaka digelar. Desa terang benderang oleh obor. Para lelaki mengusung keris, tombak, dan payung kebesaran peninggalan leluhur. Gamelan ditabuh perlahan, mengiringi langkah mereka yang teratur. Aku ikut di barisan belakang, membawa obor. Bayangan api menari di dinding rumah, menyoroti wajah warga yang pucat namun penuh harap. Anak-anak bersembunyi di balik kaki orang tuanya, sesekali menoleh ke kanan kiri, takut kalau ada sosok gaib yang ikut berarak. Kirap berjalan mengelilingi desa 3 kali, melewati sawah terbengkalai, pemakaman, dan sumur tua. Di setiap sudut, sesaji diletakkan. Namun ketika lewat sumur desa, oborku bergetar. Aku menoleh, dan kulihat kain putih lusuh seperti selendang terjulur dari bibir sumur. Sekejap kemudian, kain itu lenyap. Aku tercekat, seolah sosok itu memang menunggu di sana. Esok harinya, para ibu sibuk memasak bersama di dapur umum. Mereka membuat sayur lodeh 7 rupa dalam wajan besar, kacang panjang, labu siam, terong, tempe semangit, nangka muda, daun so, dan cabai rawit. Suara ulekan bertalu-talu, aroma santan dan rempah memenuhi udara. Lodeh iki tanda rukun. Yen kabeh rasa kumpul, asin, pedas, gurih, desa iki bakal selamat, ucap seorang ibu sambil mengaduk kuah. Aku duduk di pojok, memperhatikan. Saat uap panas mengepul, entah kenapa aku mencium aroma anyir, seperti darah basi. Aku menutup hidung, tapi yang lain tampak biasa saja. Ketika lodeh dibagikan, aku mencicipinya. Rasanya enak, gurih, pedas. Namun di lidahku ada getir yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu lain yang ikut tercampur di dalamnya. Malam purnama, ruwatan wayang digelar. Balai desa penuh warga. Dalang desa, Ki Parto, duduk di balik kelir putih. Gamelan ditabuh riang, meski kadang terdengar fals, seakan ada tangan lain yang ikut menabuh. Lakon Semar Boyong dimulai, kisah Semar yang memohon ampun pada para dewa agar manusia tidak ditimpa murka. Suara Ki Parto mengalun naik turun, membuat bulu kudukku merinding.
Aku duduk di barisan depan. Saat gunungan ditancapkan, mataku menangkap bayangan tinggi di balik kelir, rambut panjang menjuntai, wajah tertutup kain putih. Itu bukan bayangan wayang, bukan pula bayangan dalang. Itu dia, sosok yang kulihat di sungai dan sumur. Ratu Pagebluk hadir di tengah ruatan. Bayangannya makin jelas, berdiri diam seakan mendengarkan kisah Semar. Sesekali terdengar suara tangisan lirih bercampur gamelan. Warga lain tampaknya tidak menyadari. Hanya aku yang melihatnya, atau mungkin aku yang berhalusinasi. Ketika lakon mencapai klimaks, tiba-tiba angin bertiup kencang. Obor padam satu persatu. Gamelan berhenti mendadak, hanya menyisakan suara saron yang berbunyi sendiri, lirih, menakutkan. Bayangan di balik kelir semakin besar. Kain putih menutupi wajah, tangannya terulur, menaburkan bunga melati layu. Warga panik, sebagian berteriak dan lari, anak-anak menangis. Dalang Kiparto jatuh pingsan, wayangnya berantakan. Aku gemetar, tapi entah kenapa aku tidak bisa lari. Seakan sejak awal aku memang dituntun ke titik ini. Aku berdiri, melangkah ke depan kelir. Cukup, teriakku. Semua mata memandangku, termasuk bayangan itu. Tangisan berhenti. Balai Desa sunyi. Aku meraih keris pusaka di samping Mbah Karto. Tanganku gemetar, tapi aku hunuskan. Kalau kau benar Ratu Pagebluk, kalau kau penebar maut, aku tidak takut lagi. Bayangan itu bergerak, kelir bergetar. Kain putih yang menutupi wajahnya mulai robek sedikit demi sedikit. Dan yang kulihat membuat darahku membeku. Di balik kain itu bukan wajah menyeramkan dengan mata merah atau gigi bertaring, melainkan wajah-wajah warga desa kami yang sudah mati. Bergantian, kadang wajah Pak Wiryo, kadang Ratri, kadang keluarga lain yang meninggal beberapa malam lalu. Semuanya menatapku dengan mata kosong dan bibir membiru. Aku hampir menjatuhkan keris. Suara mereka bergema jadi satu, kami bukan kutukan, kami lupa dikenang, kami mati tanpa doa, tanpa penghormatan, hatiku tercekat. Ya, selama Pagebluk ini kami memang sering mengubur mayat dengan tergesa, tanpa kafan sempurna, tanpa doa panjang, semua karena takut tertular. Leluhur dan adat dilupakan, kematian kehilangan makna. Aku menutup mata, menyadari kebenaran itu. Ratu Pagebluk bukanlah sosok tunggal, melainkan jelmaan rasa bersalah dan ketakutan kami sendiri. Bunga melati layu, gamelan gaib, tangisan malam, semua adalah simbol jiwa-jiwa yang terlupakan. Aku menjatuhkan keris dan bersimpuh di depan kelir. Maafkan kami, air mataku mengalir deras. Warga lain pun ikut tersungkur, menangis, memohon ampun. Doa bergema di balai desa, tulus dan tanpa henti. Perlahan bayangan itu memudar, gamelan berhenti berbunyi sendiri, obor menyala kembali seakan tak pernah padam. Balai desa hening, hanya suara tangis warga yang tersisa. Sejak malam itu, suara gamelan gaib tak pernah terdengar lagi. Tak ada lagi ketukan misterius di pintu, tak ada tangisan dari pemakaman. Wabah masih ada, namun lambat laun berkurang. Orang-orang mulai berani keluar rumah, menanam padi, berdagang di pasar. Kami pun berubah. Setiap ada kematian, pemakaman dilakukan dengan doa dan penghormatan, meski sederhana. Tak ada lagi yang dikubur tanpa doa. Aku sendiri masih sering teringat wajah-wajah itu, Ratri, Pak Wiryo, keluarga-keluarga lain. Tapi kini bukan dengan ketakutan, melainkan dengan doa dan rasa hormat. Suatu malam Mbah Karto berkata padaku, "Kowe ngerti saiki, nak. Pagebluk dudumung penyakit utawa gaib, nanging pangeling, supaya kita ora lali marang leluhur lan sesama." Aku mengangguk. Di hatiku, aku tahu sejak awal aku memang ditandai. Bukan untuk jadi tumbal, melainkan untuk jadi saksi. Dan sejak saat itu, setiap kali tercium bau melati layu di udara, aku tahu itu bukan kutukan, melainkan pengingat bahwa arwah yang mendahului kita masih menunggu doa dari yang hidup.